sikap saat teduh. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini. Tuhan masih meringankan langkah kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh Tuhan datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segenap kerinduan kami, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah ibadah ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan hati kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita datang bukan untuk menjadi pribadi yang sempurna di hadapan manusia, tetapi menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan. Mazmur 139 mengingatkan bahwa Tuhan mengenal kita sepenuhnya. Ia mengetahui setiap langkah, pikiran, pergumulan, bahkan kata-kata kita sebelum terucap. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan di hadapannya, sebab kasih-Nya tidak bergantung pada penampilan kita, melainkan pada siapa kita di matanya. Karena itu, marilah kita memasuki hadirat Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita datang kepada pribadi yang menerima kita apa adanya dan mengasihi kita tanpa syarat. Mari dengan berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dan bersukacita dengan bernyanyi, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Mari kita sama-sama mengakui bahwa ibadah ini berlangsung atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sibuk menjaga penilaian orang lain kepada kita daripada menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita memakai berbagai filter agar terlihat baik, terlihat kuat, dan berhasil. Padahal di dalam hati kita ada ketakutan, kesombongan, iri hati, ataupun luka yang belum kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan berkata dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Hari ini Tuhan tidak memanggil kita untuk berpura-pura. Tuhan mengundang kita datang dengan hati yang terbuka, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, sebab hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan sikap hati kami yang sering menjauh dari kehendak-Mu. Selidikilah hati kami, ubahkan hidup kami, dan tuntunlah kami kembali kepada jalan-Mu yang benar. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebagai ungkapan kerinduan agar Tuhan terus menyelidiki dan memperbarui hati kita, mari kita menyanyikan, "Oh Allahku, jenguklah daku."
Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita bahwa ketika kita mengaku dosa, Tuhan yang setia dan adil mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita melangkah dengan hati yang penuh syukur di dalam Kristus, kita menerima pengampunan dan dapat datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita untuk menyembahnya. Saudara-saudari, Tuhan bukan hanya mengenal masa lalu kita. Ia juga hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Saat kita merasa sendiri, takut, bahkan kehilangan arah, tangan Tuhan tetap untuk menopang kita. Mazmur 139 juga mengingatkan bahwa setiap kita diciptakan secara ajaib dan dahsyat. Tidak ada satu kehidupan pun yang merupakan sebuah kesalahan. Kita adalah karya Tuhan yang berharga. Karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita membuka hati kita agar Roh Kudus menyelidiki setiap bagian hidup kita dan membentuk kita semakin serupa dengan kehendak-Nya. Mari kita sama-sama menyanyikan Mazmur 139. Nyanyian akan diawali oleh Prokantor dan kita akan bersama-sama untuk menyanyikan bagian refnya. Segenap pikiranku
tuntunlah aku di jalan yang benar. Itulah keinginan dan kerinduan kami, karena kami sadar dunia seringkali membelokkan kami, mempengaruhi kami, dan membawa kami ke jalan yang tidak Kau kehendaki. Ketika kami ada di tempat ini, Engkau kembali menyadarkan kami bahwa Engkau sungguh tahu siapa kami, menyelidiki setiap relung hati kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan dari hadirat-Mu. Maka ajarlah kami dalam kesadaran untuk membuka diri seutuhnya di hadirat-Mu, agar sungguh-sungguh kami mengetahui setiap hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, ajarlah kami untuk belajar mengenal siapa Engkau, mengenal diri kami, sehingga kami dapat hidup seutuhnya sebagai pribadi-pribadi yang telah Engkau ciptakan dengan sangat indahnya. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu, sapalah, karena setiap kami merindukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu dan sedang terkasih, rekan-rekan terkasih. Tadi Mazmurnya sudah dinyanyikan, mau dibaca lagi enggak? Ya, oke. Rasanya membaca Mazmur itu tidak ada ruginya, percayalah. Membaca Mazmur itu tidak akan pernah ada ruginya. Mari kita buka Alkitab kita lihat Mazmur 139 ya. Setiap kali saya membaca Mazmur itu saya merasakan ketakjuban yang luar biasa ya. Ini orang zaman dulu begitu ya, sudah bisa menuliskan tentang Allah, tentang alam, tentang manusia demikian rupa luar biasanya. Ini menegaskan dan menandakan bahwa semaju apapun ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak pernah mendahului hikmat Allah yang menghampiri manusia ya. Ya, Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, dialah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandangan-Mu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mata-Mu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitab-Mu semua telah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jikalau aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau membinasakan orang fasik, ya Allah. Menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang Engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan Engkau. Bagaimana mungkin aku membenci orang yang membenci Engkau, ya Tuhan? Dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau.
Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang baca, merenungkan, dan tentu melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Suatu hari saya memasang foto saya hasil AI di HP saya, maka kemudian ada anak saya datang, "Papa, foto aslinya Papa itu lebih bagus daripada rekayasa AI. Jadi jangan pernah memasang fotonya AI lagi sebagai foto profil." Saya cukup terkejut karena anak saya masih kuliah dan tentu seharusnya saya lebih tahu begitu. Tapi anak saya mengatakan, "Papa, foto aslinya itu lebih bagus daripada yang sudah difilter oleh AI." Ya memang kelihatan lebih muda, kerutnya nggak kelihatan, bisa menyembunyikan hal-hal yang seringkali membuat, aduh ini kok rambut udah ubanan, ini kok udah berkerut-kerut, ini kok sudah, ketika saya membandingkan 20 tahun lalu kok tidak segagah 20 tahun lalu, maka kemudian saya meminta AI untuk membuat foto profil saya. Ketika saya meminta begitu, saya mengirimkan foto saya dan kemudian dibuatlah begitu, dan memang saya, seandainya, bukan seandainya aku punya sayap ya, kalau punya sayap saya sudah terbang. Seandainya Pak Jago, maka kemudian dengan percaya diri saya pasang sebagai foto profil. Maka kemudian itu anak saya mengatakan demikian, "Papa tidak boleh sekali-kali memasang foto profil dari hasil dari AI. Sebaik-baiknya itu tidak lebih baik dari yang aslinya." Nah kemudian, "Masa sih Kak?" Saya bilang itu iya. Terus kemudian istri saya bilang, "Ngapain sih Papa ini pasang-pasang foto profil hasil AI? Nggak bagus lagi begitu, bagusan aslinya begitu." Nah saya tidak tahu apakah itu komentar dari orang-orang yang julid dengan saya atau orang-orang yang memang ternyata menerima saya lebih baik daripada hasil AI begitu ya. Tetapi kemudian saya ingat salah satu pengkhotbah terkenal dari Amerika yang dikenal sebagai pengkhotbah yang menjadi penasihat hampir semua presiden Amerika ya, yaitu Billy Graham. Billy Graham itu setiap hari membaca 5 pasal dari kitab Mazmur dan 1 pasal dari kitab Amsal. Sesuatu yang ia ungkapkan ini menarik. By reading 5 psalm and 1 chapter of proverb daily, the psalm will tell you how you get along with God, and the proverb will tell you how to get along with your fellow man. Jadi Mazmur ini ternyata membuat kita bisa mengenal Allah dengan sangat luar biasa, membuat kita bisa memiliki dan mengetahui siapakah Allah yang luar biasa itu. Tetapi Amsal itu membuat kita memiliki relasi yang baik dengan sesama. Jadi Mazmur itu sebenarnya mengajak kita untuk ke atas ya, untuk mengenal dan tahu siapa Allah dan kita. Sedangkan kalau Amsal itu sebenarnya mendasari relasi kita dengan sesama. Jadi orang-orang yang membaca dan memahami Mazmur dan Amsal dengan baik, itu jelas-jelas dikatakan akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama. Nah salah satu contohnya adalah saudara yang terkasih ketika kita membaca Mazmur 139 ini. Nah kalau kita berbicara tentang rancangan yang paling indah, ya tentu rancangan itu adalah asalnya dari Tuhan saja. Walaupun dalam prakteknya, sekali lagi saat ini dunia modern itu menawarkan, kalau AI itu hanya menawarkan filter-filter secara tidak langsung ya. Tapi kalau dunia medis kan menawarkan filter-filter secara langsung ya. Mungkin ada yang dagunya kurang lonjong, bisa loh. Mau Pak, dagunya lebih lonjong? Bisa operasi plastik kan? Bisa kalau dibotok itu biar apa ya? Kalau setahu saya dibotok itu adalah lamtoros, terus kemudian ada kelapa muda, ada apa. Tapi kalau para ibu kan suka dibotok begitu ya. Bu Petri sudah minta uang kepada Pak Haskar, "Pak, aku mau botok," begitu. Oke, tak ngasih. Mengapa? Karena kalau aku mau botok nanti kamu lebih cantik. Padahal kalau lebih cantik, Pak Haskar harus khawatir begitu. Ini benar istriku atau bukan ya? Begitu. Iya, pulang kan beda.
Nah, kalau kita membaca dari apa yang ada di Mazmur 139 ini, justru setiap kita memang diajak untuk melihat apa yang pemazmur saksikan dalam pengalamannya, perjalanannya dengan Allah begitu. Nah, sekali lagi ini sangat menarik bagi saya ketika membaca bagian ini, saya sungguh tertegun. Bagaimana pemazmur bisa mengungkapkan ini ya, begitu. Begitu kerennya dan begitu luar biasa begitu. Nah, kemudian ketika saya merenung, ya pemazmur bisa mengungkapkan ini karena dia bisa memiliki penerimaan atas dirinya dan kemudian dia juga mengetahui dengan persis siapa yang menjadikan dirinya. Jadi tulisan ini bisa dihasilkan karena dia sungguh-sungguh bisa menerima dirinya. Pemazmur dalam hal ini ditulis Daud bukanlah orang sempurna. Bahkan hidup Daud itu hidup yang sangat-sangat sulit dan rumit. Kalau saya ditawari apakah menjadi Daud, enggak mau saya bilang itu. Karena kehidupan yang dialami Daud bukan hanya menjadi seorang raja yang terkenal, tetapi keluarganya juga penuh dengan drama Korea, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan drama Daud ya. Rasanya seperti drama-drama di kerajaan Jawa, drama-drama di kerajaan Romawi itu sangat akrab dengan drama-drama dalam kehidupan Daud begitu. Nah, hal yang bisa kita pelajari pertama dari kitab Mazmur 139 itu adalah Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini mengawali bahwa pemazmur memiliki kesadaran bahwa Allah itu maha tahu atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Maha tahu. Dan Mazmur ini mengawali dari sesuatu yang paling tersembunyi dalam kehidupan kita manusia. Yaitu diawali dengan menyelidiki hati dan mengenal aku begitu. Bukankah sebenarnya manusia paling bisa menyembunyikan sesuatu itu di hidupnya yang terdalam kan di hatinya begitu. Kalau mukanya bisa menipu, kata-kata bisa menipu, tetapi sebenarnya ada bagian terdalam dari hidup manusia itu yang tidak bisa diketahui sesamanya. Tetapi pemazmur langsung mengatakan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau mengamati aku ketika aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengatakan sesuatu, engkau sudah kau ketahui. Artinya apa? Tidak ada bagian terkecil, tersederhana dari kehidupan kita itu yang tersembunyi dari hadapan Allah. Allah sungguh tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tidak bisa kita berbohong kepada Allah. Kita bisa membohongi orang tua, kita bisa membohongi pasangan kita bisa membohongi teman kita, bahkan kita bisa membohongi diri kita sendiri, tetapi kita tidak bisa membohongi Allah. Ini luar biasa. Artinya apa? Benar-benar di hadapan Allah kita ini telanjang. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyembunyikan diri kita dari Allah, dan tidak ada sesuatu yang tidak diketahui Allah dari kehidupan kita. Nah, ini benar-benar menyadarkan karena seringkali kita mengatakan dalam diri kita, aduh semoga Tuhan tidak mengetahui apa yang kulakukan ini. Ketika kita melakukan dosa atau kesalahan. Pernah saudara berpikir begitu? Aduh semoga Tuhan tidak mengetahui apa yang kulakukan ini. Dan bacaan kita Mazmur 1 sampai dengan 6 mengingatkan kita nggak bisa bersembunyi begitu. Dan ini menyadarkan, sekali lagi menyadarkan kita betapa luar biasanya Tuhan itu maha tahu atas kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan itu maha tahu, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan itu maha tahu, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Ya jangan sampai kemudian kita memiliki sesuatu yang sifatnya udang di balik batu. Pernah saudara melakukan sesuatu dengan yang sesuai yang sejajar dengan perumpamaan ini, udang di balik batu? Kalau saya pernah, walaupun saya menjadi pendeta, tapi saya seringkali malu begitu ya. Aduh Tuhan, sebenarnya tujuan sebenarnya melakukan ini bukan ini sih, ada sesuatu yang tersembunyi begitu. Dan itu kan kemudian ketika kita sadar, aduh rasanya malu ya ketika kita dicelikkan oleh Tuhan. Aduh mengapa saya melakukan sesuatu dengan tujuan yang tidak baik, tidak benar begitu. Misalnya, ketika kita melakukan sesuatu sebenarnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi supaya orang itu memuji kita, memandang kita baik begitu. Oleh karena itu seringkali kita mudah kecewa dan undur ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan begitu.
Seorang sahabat suatu hari memberikan hadiah kepada saya, dan karena ada peristiwa penting begitu, dan suatu hari dia datang ke kos saya, dan dia keliling begitu di kos saya. Mas Tri, yang tak beri itu kok nggak dipasang sih begitu? Oh itu ya. Jangan-jangan Mas Tri lupa ya, padahal aku pernah memberikan hadiah itu dengan harapan Mas Tri selalu mengingat aku, dan hadiah itu dipajang. Jadi ketika aku datang, aku akan melihat, oh ini dulu hadiahku yang kuberikan kepada Mas Tri pas peristiwa itu begitu. Saya baru, oh gitu, aduh. Jangan-jangan Mas Tri buang ya? Aduh, enggak deh, kayaknya tak simpan di lemari. Ayo cari. Maka kemudian kita berusaha mencari dan akhirnya tidak ketemu dan dia sangat kecewa. Dan dia mengatakan, aku tidak akan pernah memberi sesuatu lagi pada Mas Tri karena Mas Tri ternyata tidak menghargai apa yang saya berikan. Tujuan dia memberi saya supaya apa Bapak Ibu? Ya supaya ketika saya melihat itu, saya selalu melihat, oh ini pemberian dari dia itu orang yang baik, dan kemudian saya selalu mengucapkan terima kasih. Nah itu seringkali yang kita lakukan. Nah ketika kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu dengan segala sesuatu yang dalam kehidupan kita, mulai sekarang kita tidak boleh melakukan itu lagi, kepada siapapun. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan tulus, ikhlas, bukan supaya kita dikenal baik, tapi supaya semua orang itu memuliakan Tuhan. Dalam Matius 5, 13-15, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan, itu seharusnya yang utama. Gitu. Yang kedua, ini lebih menarik lagi karena jujur aja ketika bulan lalu saya dalam waktu 1 minggu itu memakamkan 5 orang, dari yang usia 34 sampai dengan 70 itu kayaknya menjadi masa-masa perenungan bagi saya. Kedua rekan pendeta tidak bisa memimpin begitu, dan aduh Tuhan, kalau saya meninggal bagaimana ya? Jujur aja Bapak Ibu, saya itu agak takut juga menghadapi kematian begitu. Saya telah memakamkan mungkin ratusan orang, menghibur ratusan orang tentang kematian, tapi ketika kematian itu sendiri kayaknya berhadapan dengan saya itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Masih takut dengan kematian nggak Pak? Mengapa? Apa yang Bapak takutkan dengan kematian? Oh gitu ya. Kalau saya bayangkan ya, kan bayangkan boleh ya. Ketika saya dimasukkan ke peti, Bapak Ibu ada yang melayat gitu, Bapak Ibu akan melihat, Pak Tri senyum ya, bahagia banget meninggalnya. Sayang, masih muda kok meninggal. Nah, ayat 7 sampai dengan ayat 12 ini mengingatkan bagaimana pemazmur itu melihat sesuatu yang sangat luar biasa yang sebenarnya ditakuti oleh banyak orang tentang kematian, tentang kesendirian, tentang jauh dari Allah, tetapi ternyata Allah itu tidak jauh bahkan dari kematian sekalipun. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, engkau di atas sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi gelap. Ini menandakan bahwa Tuhan itu maha hadir dimanapun. Tidak ada tempat di dunia ini yang tersembunyi dari kehadiran Allah. Bahkan dunia orang mati sekalipun. Bahkan di sini dikatakan ketika kita ini merasa sangat stres, putus asa, seakan-akan tidak ada orang yang tahu tentang kita, tidak ada orang yang mau tahu tentang kita, dan kita benar-benar seorang diri. Di sini dikatakan Allah ada di dekat kita, membersamai kita. Begitu. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, karena kemanapun manusia berusaha lari untuk menjauhi Allah, ternyata mereka tidak pernah bisa jauh dari Allah, kemanapun mereka pergi. Nah, kemudian saya ingat ini kalau di kisah di PB itu tentang anak bungsu atau anak sulung yang pergi. Anak bungsu atau anak sulung yang pergi? Anak sulung atau anak bungsu? Kalau jawabannya salah berarti belum lolos katekisasi. Harus ulang. Yang pergi anak bungsu ya, anak bungsu. Kira-kira anak bungsu ketika pergi seneng enggak? Seneng dong. Bapaknya belum mati udah dapat warisan, begitu udah bisa menikmati. Tapi perhatikan ketika dia menikmati masa-masa senang, itu seakan-akan dia jauh dari Allah. Tetapi ketika dia ada
dalam masa paling terpuruk dalam hidupnya, ketika mau makan saja nggak ada dan adanya hanya ampas babi, maka dia kemudian langsung teringat akan bapaknya, di rumah bapakku. Perhatikan, justru di tempat dan saat dia yang paling terpuruk dan jauh dari Allah, justru dia merasakan Allah hadir di situ dan kemudian ada kerinduan untuk, aduh aku mau pulang saja ah. Seenak-enaknya jauh dari Bapa itu lebih enak dekat dengan Bapa. Dan itu membuat saya tersadar begitu. Dan seharusnya juga membuat kita tersadar. Jadi kalau dalam masa-masa tertentu saudara itu merasa sangat berat hidupnya, sangat sulit hidupnya, aduh Allah kok kayaknya nggak menjawab doa saya, nggak mendengarkan keluhan saya, orang-orang juga seakan-akan nggak peduli dengan saya, apakah Allah sudah meninggalkan saya? Maka dari perenungan Mazmur 7, Mazmur 139, 7 sampai dengan 12 itu, ternyata enggak. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Walaupun kita mau pergi kemanapun, ya karena semua tempat di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak pernah lepas dari jejak-jejak tangan Tuhan yang menciptakan itu. Ketika saya pertama kali naik ke Gunung Semeru, begitu pertama Gunung Merapi ya, puncak Garuda terus naik begitu, maka begitu matahari terbit saya itu langsung gila, Tuhan itu benar-benar gila, saya bilang begitu. Karena apa? Saya melihat lekukan-lekukan, lembah-lembah gunung itu begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan membentuk ini, benar-benar saya terpesona dan mulai itulah saya jatuh cinta dengan gunung dan selalu mencari karya Tuhan yang luar biasa. Di puncak gunung yang sangat melelahkan Tuhan pun hadir. Artinya apa? Ini mengingatkan ya, tidak ada tempat di bumi ini di mana kita bisa berbuat dosa tanpa Tuhan tidak tahu. Di bumi ini kita tidak bisa melarikan diri bersama dengan kesenangan dunia dan orang-orang yang menawarkannya seakan-akan dari situ kita terbebas dari Tuhan, tidak ada. Dan dengan begini, maka seharusnya mengingatkan dimanapun aku berada, dimanapun aku melangkah, maka hal yang harus kuingat adalah Tuhan bersama dengan aku. Maka kita tidak akan terhilang, maka kita tidak akan tersesat. Dan kita tidak akan mudah tergoda, karena apa? Karena di tempat yang paling menakutkan sekalipun, di mana orang bilang di sini tidak ada Tuhan, Tuhan hadir di situ. Tuhan ada di situ. Ini sangat keren sekali. Maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kegelapan yang paling gelap sekalipun dalam kehidupan manusia, lembah maut, bukan lagi kegelapan. Bagi orang percaya saat ini sudah menjadi terang. Karena apa? Kristus sudah mengalahkan kegelapan itu sekarang ini. Nah kalau Daud itu zaman dulu sudah bisa mengatakan itu. Mengapa? Karena Daud sudah mengalami gelapnya, paling gelapnya hidup, dan dia tidak terhilang. Dan menemukan tangan Tuhan itu menuntunnya. Misalnya ketika dia jatuh dalam dosa dan Nathan mengingatkannya dan dia menyadari, itu kan terang dari Tuhan. Ini menjadi sangat luar biasa. Nah ini salah satu hal yang juga membuat saya akhirnya mulai berani menghadapi kematian. Seandainya saya nanti mati, dimasukkan peti, dimasukkan tanah atau ditimbun begitu. Itu kan kita seakan-akan sendiri ya, paling gelap di dunia orang mati. Tuhan ada di sana loh ternyata. Aduh, jangan takut. Aku sudah mengalahkan maut dan kerajaannya. Aku sudah masuk ke situ. Jadi engkau tidak akan sendirian. Yang paling gelap sekalipun menjadi terang begitu. Dan itu sedikit memberikan keberanian kepada saya untuk tidak takut. Nah kemudian mari kita perhatikan ini yang kalau Mazmur, kalau orang-orang mengatakan puncaknya itu di ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan sebenarnya. Sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya pernah menonton sebuah film yang berisi kisah tentang robot yang mencari siapa yang menciptakan ia. Begitu. Ia ingin bertanya mengapa saya beda dengan orang lain. Jadi robot itu berusaha mencari siapa yang menciptakan dia, mengapa ia beda dengan yang lain. Begitu. Dan akhirnya terjadi perjumpaan dan perjumpaan itu tidak menyenangkan karena ternyata ya dia robot yang menciptakan itu adalah
manusia. Jadi tidak, ya kamu tak ciptakan hanya sebagai robot. Seharusnya kamu tidak bertanya, mengapa aku diciptakan seperti ini. Begitu. Tetapi sebagai manusia kan kita sering bertanya, mengapa kita diciptakan seperti ini. Ada yang kurang puas dengan wajahnya? Ada? Di antara saudara ini pernah ada yang kurang puas dengan wajahnya? Seandainya wajahku diganti, hidungku dibuat lebih mancung, terus mataku dibuat lebih belok, begitu ya. Kulitku dibuat lebih putih, rambutku dibuat enggak bergelombang tapi lurus gitu. Ada yang pernah tidak puas dengan wajahnya? Sebagai manusia biasa pasti ada yang pernah begitu ya. Kalau saya, aduh Tuhan, mengapa sih usiaku baru 50 tapi rambutku udah putih begitu. Saya gitu. Seandainya Tuhan mau menghitamkan rambut saya begitu. Tapi saya akhirnya jatuh pada sebuah kesadaran, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Justru ketika rambutmu mulai putih, berarti kamu itu mulai rapuh, lemah, terbatas. Dan ketika kamu seperti itu, Tuhan akan sungguh-sungguh mengangkat dan menggendongmu. Kalau kamu masih kuat, ngapain digendong? Suruh jalan sendiri. Bahkan dia, ayo jalan sendiri itu, ngapain kamu manja? Tapi kalau, rambut saya sudah mulai putih, Tuhan, saya belum mulai digendong. Oh, jelas boleh, kamu kan sudah mulai rapuh gitu. Digendong kan? Jadi sebenarnya ketika kita sadari dengan baik itu menyenangkan, karena tanda-tanda itu membuat, Tuhan itu akan lebih sayang kepada kita begitu. Nah, dari ayat 13 dan 14 ini kalau kita perhatikan, maka kemudian kita akan sebagai orang-orang percaya, kita itu diajar untuk bahwa kita ini luar biasa, setiap pribadi. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih dalam diri kita. Tuhan dikatakan menenun itu bukan hanya menciptakan sebuah barang, tetapi mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan sangat luar biasa mendetailnya, sehingga setiap kita itu tidak ada satupun yang sama. Dan dunia modern membuktikan nggak ada satu orang pun yang DNA-nya itu sama dengan yang lain. Ayat 13 dan 14 ini menegaskan. Dunia ilmu pengetahuan melakukan penelitian dan memang seperti itu. Nah, oleh karena itu, kok ada wajah, bahkan anak kembar pun nggak ada yang mirip ya. Nggak ada yang mirip 100%, pasti ada bedanya. Nah ini, maka pertama-tama yang perlu kita sadari adalah bersyukurlah dengan dirimu. Tuhan sudah menciptakan engkau dengan sangat sempurna. Jangan pernah lagi mengundang AI untuk memfilter wajahmu. Kalaupun nanti sukses, uangnya banyak, berlimpah ruah, begitu menjadi orang terkaya di Indonesia, jangan juga punya rencana untuk mengoplas wajah, begitu ya. Saya sebenarnya mau menampilkan perubahan wajahnya Michael Jackson ya, ketika masih asli, berubah sedikit, itu ternyata justru malah mengerikan akhirnya yang terjadi itu. Jadi Michael Jackson itu begitu menjalani operasi-operasi selanjutnya semakin mengerikan wajahnya. Tidak wajah aslinya begitu. Nah itu menyadarkan kita bahwa ketika orang tidak puas dengan wajahnya, dengan dirinya, padahal Tuhan sudah menciptakan dengan sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling dalam. Ditenun itu diulangi sampai 2 kali. Artinya Tuhan itu benar-benar membuat setiap kita itu secara teliti, secara unik, secara luar biasa. Tuhan tidak asal merancangkan, tetapi Tuhan itu merancangkan setiap pribadi itu dengan kesungguhan begitu. Dan Tuhan tidak pernah memproduksi manusia secara massal. Kalau di jalan kita ketemu mobil itu ada mirip-mirip, bahkan hampir sama massal. Tapi manusia enggak pernah ada yang massal. Padahal jumlah manusia itu lebih banyak daripada jumlah mobil. Tapi tidak ada satupun yang sama. Bayangkan bagaimana Tuhan menenun satu persatu. Sekarang ini jumlah penduduk dunia berapa Bapak Ibu? Hampir 7 miliar lebih ya. Apakah ada yang sama? Sekali lagi enggak ada. Sekali lagi kalau DNA-nya enggak ada. Wajahnya juga enggak ada. Diteliti hidungnya pun kelihatannya sama. Itu ternyata selalu ada perbedaannya begitu. Ada yang sedikit mekerok, ada yang sedikit lancip, ada yang sedikit indelep begitu. Tapi semuanya punya keunikan begitu. Dan kita sekali lagi gini loh, tidak boleh mengatakan wajahmu kok aneh. Wah, enggak aneh. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang aneh. Tuhan menciptakan sesuatu yang
unik, di sini dikatakan ajaib dan luar biasa, sehingga setiap orang akan terpesona begitu. Nah ini juga yang membuat saya, aduh Tuhan, betapa luar biasanya ya menjadi perenungan dari orang percaya. Perenungan dari orang percaya tentang bagaimana, nah kemudian tentang hidup yang dijalani ini, dikatakan juga, matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk, sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah disinilah kemudian manusia itu diperhadapkan dengan yang namanya kemahakuasaan Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan kemahakuasaan Allah, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali tunduk, sujud, kagum, takjub, memuji dan memuliakan Dia. Maka manusia yang bisa tunduk, sujud, takjub, menyembah itu adalah orang yang benar-benar bisa bukan hanya mengakui tapi merasakan kemahakuasaan Tuhan itu benar-benar hadir dalam dirinya. Dan kemahakuasaan Tuhan itu bukan hanya membuat kita seharusnya bersyukur dengan diri kita, tetapi juga meyakini masa depan kita. Enggak ada masa depan yang suram begitu ya. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang jelek untuk kita. Terus ada pertanyaan, lah terus kalau nasib saya kok sekarang seperti ini? Sebenarnya kalau nasib kita seperti ini seringkali karena salah jalan atau salah pilih dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak pernah. Karena di sini jelas-jelas ya, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Artinya sebenarnya Tuhan itu ketika menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan kita untuk tujuan yang baik, untuk maksud yang baik. Nah kalau kemudian ada manusia yang kemudian memiliki kehidupan yang tidak baik, ataupun memiliki sebuah jalan hidup yang tidak benar, itu lebih ke arah pilihannya. Salah satu tokoh perang dunia kedua dari Jerman, siapa? Adolf Hitler ya. Ketika kecil Adolf Hitler itu sangat kagum dengan kehidupan biara. Jadi dia sangat kagum dengan para pastor, dengan kehidupannya, dan dia bercita-cita untuk juga menjadi seorang biarawan begitu. Tetapi ketika sudah dewasa, dia bergaul dengan sebuah kehidupan yang berbeda, berkenalan dengan ideologi yang berbeda, maka itu kemudian membuat dia terseret menjadi orang yang memiliki sebuah pandangan bahwa ras Arya adalah ras yang paling kuat di dunia, dan ras yang lain itu harus dibunuh dan disingkirkan. Itu yang membuat kematian hampir sekitar 200 juta ya di Eropa ya, paling banyak di Rusia. Itu mengapa? Karena sebenarnya dia melangkah di jalan Tuhan dengan benar, tetapi kemudian karena terpengaruh oleh dunia ini. Nah oleh karena itu dikatakan, ingatlah pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ketakjuban kita kepada kemahakuasaan Tuhan dan rancangannya atas hidup kita sejak kita masih di rahim ibu, ketika itu kita yakini dan kita jalani, ya kita akan mencapai sana. Tapi itu bisa rusak ketika kemahakuasaan Tuhan itu kemudian kita abaikan dan kita lebih menuruti, mengikuti apa dunia di sekitar kita. Termasuk ya sekarang dunia sekitar kita itu dunia media sosial begitu. Bapak Ibu membuka media sosial sehari berapa? 1 jam, 2 jam? Rekan-rekan? Men-scroll TikTok, men-scroll apa lagi ya? Atau membaca tweet, apalagi? Instagram. Rasanya kalau pemuda-pemuda gini sudah enggak lihat lagi Facebook ya. Facebook itu untuk Pak Haskar dan Ibu, untuk yang tua-tua. Oh saya juga enggak baca Facebook gitu. Kalau saya sih masih, karena itu berhubungan dengan sosial, dengan relasi ya. Melalui Facebook saya tahu siapa teman-teman saya yang berulang tahun, sehingga saya bisa menyapanya begitu. Yang lebih utama itu siapa yang memiliki hari-hari khusus sehingga bisa menyapanya begitu. Nah, kemahakuasaan Tuhan itu dalam kehidupan kita seringkali tereduksi oleh karena kita ini kecanduan media sosial. Mengapa? Karena melalui media sosial itu kita selalu diperhadapkan dengan sebuah kehidupan yang ideal. Karena yang diposting orang itu selalu yang ideal, yang baik, yang sukses, yang berhasil, tidak pernah sesuatu yang salah. Dan kemudian kita membandingkan, hidup saya kok tidak
sesempurna mereka, hidup saya kok tidak sesukses mereka, hidup saya kok tidak seindah mereka, hidup saya kok penuh dengan penderitaan. Nah, kemudian maka kita kemudian akhirnya mengapa sih Tuhan menciptakan aku kalau hanya untuk menderita seperti ini begitu. Maka kemudian kita orang percaya bahkan menjadi orang yang seakan-akan paling menderita di dunia ini. Nah, mengapa? Karena kita sudah terkontaminasi atau tercemari oleh media sosial itu. Tetapi ketika kita membaca bagian ini sekali lagi, maka kemudian kita diingatkan betapa kemahakuasaan Tuhan itu bukan hanya ketika menciptakan kita dengan dahsyatnya, tetapi juga tentang masa depan dan kehidupan kita selanjutnya. Maka kemudian ada pilihan dua dalam kehidupan orang percaya. Pertama, yaitu kita harus berani mengatakan tidak kepada jalan hidup orang fasik. Ya, kiranya engkau membinasakan orang fasik ya Allah, menjauhkan aku, menjauhlah dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau dan dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Nah, ini salah satu pilihan hidup. Karena pengenalan akan Tuhan yang luar biasa itu, maka kemudian mereka memiliki sebuah pilihan hidup untuk tidak mengikuti jalan orang fasik. Nah, kalau kita membaca dari Mazmur pertama, bukankah ini sebenarnya tujuan dari Mazmur ini ditulis adalah agar kita berbahagia dan tidak melangkah di jalan orang fasik begitu. Nah, disinilah rupanya pemazmur ini mulai menyadari bahwa dalam hidup ini ada pilihan. Dan ketika kita mengenal siapa Allah dan mengenal diri kita, maka pilihan untuk bergaul dan melangkah di jalan orang fasik itu bukan pilihan orang percaya. Jalan mereka itu justru adalah jalan yang bertentangan dengan kita. Maaf, ternyata saya belum. Untung tidak ada telepon. Makanya saya itu tidak suka mentertawakan orang yang menghadapi kesialan dalam hidupnya. Suatu hari ada pendeta yang berkhotbah, HP-nya bunyi begitu. Saya, aduh gimana sih? Suatu hari ternyata pada saya khotbah itu HP saya bunyi. Aduh, ternyata kita tidak boleh bersuka cita ketika orang lain itu menderita. Karena suatu saat kita akan mengalami, bahkan mengalaminya kadang itu lebih menderita begitu loh. Suatu hari ada seorang pemuda yang bercerita, ini agak menyimpang sedikit. Dia naik bis dan ketiduran kebablasan begitu. Terus saya bilang, aduh saya tertawa, benar-benar tertawa dengan puasnya begitu. Dan kemudian saya, aduh kamu itu kok ya bisanya gitu loh. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan naik bis kok sampai kebablasan. Enggak berbicara tahun berikutnya, enggak berbicara bulan berikutnya, minggu berikutnya, saya mengalami hal yang sama. Bahkan kebablasannya itu sampai apa ya, pada waktu saya masih di Madiun, saya naik bis dari Surabaya, seharusnya turun Madiun, saya masih tidur, dibangunkan saya enggak mau, sampai Ponorogo. Nah, ketika saya Ponorogo, saya marah, mengapa saya tidak dibangunkan? Mengapa saya dibiarkan sampai sini? Kondekturnya bilang, Bapak jangan marah-marah ya. Bapak enggak saya tarik, bayaran itu masih untung. Bapak tadi saya bangunkan tapi enggak mau, tidur saja. Kok sekarang marah-marah sama saya? Ya udah saya turun, enggak boleh, ini jam 2 pagi, enggak boleh turun di tengah jalan, bahaya. Turunnya di terminal, jadi saya sampai Ponorogo. Nanti naiklah bis yang pertama ke Surabaya. Akhirnya tidur, bis pertama saya dibangun naik. Saya kebablasan lagi, karena saya ngantuk dan tertidur. Ketika saya kebablasan, Tuhan mengapa ketika Engkau menegur aku dan mengingatkan untuk lebih berat daripada yang saya tertawakan pada jemaat yang bersharing tentang itu. Maka kemudian saya sekarang tidak lagi berani mentertawakan orang yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya begitu. Saya ya namanya manusia punya kelemahan, tapi belajar dari itu. Nah, tidak lagi berani mentertawakan atau merendahkan orang yang terkena masalah begitu. Nah, ini keren karena kemudian dalam pengetahuannya, dalam pengalamannya hidupnya, kemudian Daud ini mengatakan ia tidak akan ikut dengan orang fasik. Jauhkanlah aku agar tidak melangkah di jalan mereka. Bahkan binasakanlah mereka. Bagaimana aku tidak membenci orang yang membenci engkau, dikatakan. Kata benci ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang benar-benar dihindari begitu, tidak ingin diikuti, bahkan dekat pun jangan begitu. Karena ya itu kalau dekat-dekat bisa tertular begitu. Nah, ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Siapa yang menjadi musuh Allah, maka dia adalah juga
musuhku. Pemasmur mengatakan demikian. Siapa yang membenci Allah, maka aku juga harus membenci dia. Siapa yang tidak berjalan di jalan Allah, maka aku tidak boleh mengikutinya. Nah, dengan begitu maka orang percaya itu akan punya identitas dan integritas yang jelas. Tidak seperti garam yang tawar dan dibuang dan diinjak orang, tapi orang akan salut begitu. Katanya di awal-awal Orde Baru begitu, Menteri Keuangan sampai dengan Pak Soeharto turun itu Menteri Keuangan itu selalu orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen itu bisa dipercaya begitu. Bisa dipercaya. Jadi selalu Kristen begitu. Orangnya sedikit dan bisa dipercaya. Maka selalu diberi kepercayaan. Orang Kristen, mengapa diberi? Hal yang penting karena kamu orang Kristen. Maka ada sebuah kepercayaan. Itu adanya identitas menghadirkan integritas dan kemudian menghadirkan sebuah kualitas. Nah, inilah yang dipilih oleh pemazmur. Orang yang memuji Allah ya musuh dia, orang yang benci Allah ya dia benci. Orang yang tidak berjalan di jalan Allah berarti bukan teman, begitu, bukan diikuti. Nah, ini seperti lagu sekolah minggu ya, iblis itu musuh kita, begitu ya. Jadi kalau ada teman atau rekan yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang jahat dan dosa, hei iblis, begitu ya. Boleh nggak mengatakan, hei iblis jangan menggoda aku, begitu? Boleh nggak? Boleh, wong Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Petrus, hei iblis, begitu. Pernahkah Petrus ditegur Tuhan Yesus sebagai iblis kan? Nah, pernah begitu, karena memang yang mau membelokkan jalan kita itu adalah iblis, begitu. Nah, terakhir, ayat terakhir ini sebenarnya ulangan dari yang pertama. Kalau yang pertama dikatakan Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku, maka ayat yang ke-23 ini juga diulangi, selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pengetahuan akan Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, akhirnya menghadirkan sebuah pengakuan dalam diri pemazmur bahwa Tuhan, lihatlah aku dan tegurlah aku. Ingatkanlah aku, jangan biarkan aku ketika langkah kakiku ini serong, langkah kakiku ini tidak benar, dan ada sesuatu yang tidak pantas dalam hidupku. Ini sebuah kesadaran, permintaan kepada Tuhan, ini keren banget. Karena kemudian seandainya Tuhan nanti menegur dengan keras, pemazmur akan bisa menerima. Seandainya Tuhan itu mencambuk karena ada sebuah kesalahan, pemazmur bisa menerima. Karena ketika Tuhan mengingatkan tentang jalan-jalan yang serong, jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang keliru, dan ketika Tuhan mengingatkan, menyelidiki, mengetahui, dan memperingatkan bahwa Tuhan masih menyayangi kita. Berbahagialah orang yang kutegur, karena berarti ia kusayangi. Nah, jadi ini sekarang pemazmur ini menghadirkan dia, Tuhan, sayangilah aku dengan caramu, tegurlah aku, ingatkanlah aku, cambuklah aku, bahkan hajarlah aku, karena berarti itu membuat aku terselamatkan. Ini saya kira sebuah kesadaran, puncak kesadaran dari manusia yang pada akhirnya ketika Tuhan hadir dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, menghadirkan pergumulan, berarti Tuhan sedang membentuk kita. Berarti ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita, dan Tuhan mengingatkan. Tuhan menuntun kita kembali ke jalannya. Dan ketika manusia itu bisa melihat setiap karya Tuhan yang tidak menyenangkan sekalipun, sebagai cara Tuhan untuk mengubah kita, menjadikan kita lebih baik, ini keren sekali. Ketika saya mengingat perjalanan hidup saya, begitu saya dulu masih sering menyesal ya. Aduh Tuhan, kalau saya ini lulus SMA langsung kuliah, hari ini saya pasti sudah emeritus karena pelayanan saya sudah 31 tahun begitu ya. Ketika saya dulu nggak perlu tinggal kelas, tapi saya naik kelas terus begitu, saya seakan-akan punya rancangan dengan hidup saya. Seandainya Tuhan tidak mengizinkan begini, saya pasti begini. Seandainya tidak begini, pasti saya begini begitu. Tetapi ketika saya melihat lebih jauh begitu, ya Tuhan melakukan itu karena kadang-kadang mungkin saya belum siap untuk sampai di tahap itu. Mungkin kalau saya di tahap itu terlalu muda, saya jatuh, begitu. Atau memang cara itu dipakai Tuhan untuk benar-benar menghadirkan sebuah karya indah yang dimulai ketika di rahim itu, melalui berbagai perjalanan dan pergumulan untuk sampai saat ini, inilah yang terindah, begitu. Bukan menurut versi manusia dan bukan menurut versi pikiran saya, tapi menurut
versi Tuhan. Begitu. Maka kemudian disitulah belajar bagaimana mensyukuri hidup yang Tuhan hadirkan itu dengan kepuasan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jalani apa? Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kalau itu tanpa campur tangan Roh Kudus nggak mungkin bisa menciptakan syair-syair indah seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk praktek nih. Prakteknya ada 2, Bapak Ibu. Saya tadi di PCI ada Pak Pendeta, nanti ada ini ya, gadget detox. Nah, semuanya punya gadget? Nah, kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Billy Graham. Nah, sebenarnya gadget detox ini kita 2 jam sebelum tidur. Nah, ini sebenarnya panduan kesehatan juga saya sudah membaca lama dan saya mencoba mempraktekannya. 2 jam sebelum tidur itu sebaiknya memang kita melepaskan diri dari berhala kita yang sangat sulit untuk dilepaskan, yaitu gadget kita ini. Dan di sini dikatakan selama waktu tersebut jemaat diajak untuk mengucapkan dalam hati, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tetapi saya ingin mengajak lebih mempraktekkan lagi tentang apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Billy Graham. Waktu 2 jam itu kita membaca Mazmur minimal 2 pasal dan Amsal minimal 1 pasal. Mengapa? Sekali lagi dengan membaca Mazmur kita mengenal Allah dengan lebih baik, mengenal diri kita dengan lebih baik, dan kemudian ketika kita membaca Amsal sebelum tidur, maka itu akan mengoreksi hidup kita. Apa yang salah dalam relasi saya dengan sesama hari ini, apa yang harus saya perbaiki, apa yang menuntun saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan sesama dan menjadi berkat. Siap? Kayaknya yang siap baru 1, 2. Nah, ini nanti evaluasinya bagaimana ya? Nah, evaluasinya paling enggak minggu depan ya. Minggu depan jangan lupa, karena kalau ada seperti ini enggak ada evaluasi nanti berlalu begitu saja tanpa ada. Nah, apalagi kalau misalnya mulai besok, misalnya oke, kita membaca Mazmur 2 pasal, Amsal 1 pasal, dan kita bisa sharing. Sharing apa yang kita dapatkan setiap malam, kita sharing begitu. Dan kalau Billy Graham itu menyelesaikan Mazmur dan Amsal itu dalam 1 bulan itu harus selesai. Terus, sepanjang hidupnya. Jadi tidak hanya selesai sudah, sepanjang hidupnya begitu selesai diulangi lagi. Maka dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa, salah satu pengkhotbah yang integritas dan identitasnya tidak diragukan sampai hari ini. Yang kedua, kita membuat jurnal syukur. Setiap hari tuliskan 1 hal yang bersifat non-fisik dan bukan prestasi, yang menjadi bukti tenunan Tuhan. Artinya Tuhan menenun kita itu masih sampai hari ini, belum selesai. Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kita, menghadirkan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Dalam hidup, misalnya, hari ini aku bersyukur karena Tuhan memberikan hati yang damai, meskipun aku belum menerima panggilan kerja. Aku bersyukur masih bisa tidur nyenyak, walaupun tugas akhirku belum selesai. Kalau itu ndablek ya. Nah, jadi coba cari hal-hal yang membuat kita tetapi ini tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk ngeles ya, begitu. Nah, ini tetap bisa bersyukur walaupun lamaran kita itu belum ada yang jawab, ataupun ketika kita mentok di wawancara belum dapat, artinya aku bersyukur dan tidak akan menyerah, begitu. Itu menjadi salah satu. Jadi sifatnya jurnal syukur itu yang non fisik dan bukan prestasi. Nah, ini apa? Ini akan membuat kita bisa memiliki kepekaan hidup seperti pemazmur. Jadi hidup yang kita jalani sebenarnya sangat menarik untuk kita perhatikan begitu. Nah, saya kemarin Bogor itu hujan pertama kali begitu. Nah, kalau saya itu memang suka langsung membuat puisi dalam 4 baris. Hadirmu ku nantikan. Menghadirkan kesegaran bagi ciptaan. Seandainya hadirmu tidak menyegarkan jiwaku, sia-sialah kehadiranmu. Begitu. Jadi ini antara hujan, tetapi kita hubungkan dengan sesama. Begitu. Jadi kalau hujan itu saja bisa menyegarkan kehidupan, maka seharusnya kehadiran sesama itu kan lebih menyegarkan kehidupan kita kan, begitu.
Nah itu saya sekarang mencoba ulang untuk selalu menulis begitu setiap hari, minimal 1 tulisan, 2 tulisan begitu. Karena dulu saya sering kali melakukan itu dan saya memiliki kepekaan dalam relasi dengan Tuhan begitu. Tapi karena sesuatu hal bertahun-tahun hilang dan kemudian saya mulai lagi, dan itu kemudian mengasah kepekaan kita. Siapa Tuhan? Siapa saya? Apa yang terjadi di sekitar saya? Nah kiranya sepulang dari tempat ini saudara menjadi orang-orang yang puas, menjadi orang-orang yang bahagia. Mengapa? Karena Tuhan telah merancangkan kita dengan sangat indahnya. Jangan lagi memakai filter-filter dunia untuk mendapat pujian, untuk mendapatkan kepuasan, tetapi itu sifatnya palsu dan hanya sementara saja. Tetapi jadilah puas dan jadilah bangga dengan Tuhan yang sangat luar biasa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Ya Bapa, selidikilah hidup kami. Lihatlah bagian-bagian terdalam dari hidup kami. Dan ujilah setiap hati, pikiran, kehendak, dan maksud kami. Jangan biarkan ada bagian-bagian tersembunyi yang kami sembunyikan, yang tidak ingin Engkau ubah dari hidup kami. Melalui pemazmur, di Mazmur 139, kami diingatkan betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Maha hadir, Maha tahu, Maha kuasa. Maka biarlah kami hidup bersama dengan Allah yang telah menjadikan kami sangat luar biasa dan merancangkan masa depan kami juga dengan sangat luar biasa. Oleh karena itu saat ini izinkan kami untuk menaikkan doa-doa kami dalam kehidupan kami sebagai komunitas orang percaya. Kami berdoa untuk proses preemptuar penatua SEMA pada tanggal 5 September 2026. Tuhan berkati proses penulisannya, Tuhan berkati proses percakapannya, dan Tuhan berkati persiapan-persiapan yang dilakukan, sehingga tanggal 5 September nanti sungguh berjalan dalam kesempurnaan cinta kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memadu padankan rancangan-rancangan kami dengan rencana-Mu, sehingga pada akhirnya sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dalam kelemahan jasmani atau proses pemulihan. Engkau akan hadir satu persatu dalam kehidupan anak-anak-Mu, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Engkau Tuhan akan menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit. Engkau akan mengetahui organ-organ tubuh di dalam yang seringkali kami tidak tahu, tapi Tuhan sungguh tahu karena Engkau adalah penjunan, karena Engkau adalah penenun. Engkau menciptakan bagian-bagian yang paling rahasia dari tubuh kami, dan ketika itu membutuhkan sentuhan medis, kami yakin tangan-Mu lebih daripada alat medis untuk mendatangkan pemulihan bagi bagian-bagian tubuh kami atau saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih memasuki semester baru sebagai mahasiswa. Tuhan pimpin dan berkati. Tuhan berikan keyakinan, keberanian, ketekunan bahwa Tuhan telah menempatkan mereka di situ. Tuhan akan memperjumpakan mereka dengan teman, dengan rekan, dengan sahabat. Tuhan akan menghadirkan berbagai pertolongan ketika mereka membutuhkan untuk menyesuaikan diri. Kami juga berdoa untuk setiap kampus yang sedang mempersiapkan kebaktian penyambutan mahasiswa baru. Kiranya setiap kampus menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh para mahasiswa baru. Ketika mereka akan menyambut para mahasiswa baru yang secara Kristiani, maka biarlah ini juga boleh membuat para mahasiswa merasa nyaman di tempat itu, sekaligus juga tempat itu adalah di mana Engkau hadir. Kami yakin seperti diyakini oleh pemazmur bahwa dimanapun terjadi sesuatu dan kami ada, Engkau hadir di situ. Maka biarlah kami meyakini Engkau berkarya di kampus itu dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami juga berdoa bagi mahasiswa yang sedang mencari tempat magang ataupun sedang menjalani magang. Tuhan pimpin dan berkati. Biarlah mereka belajar untuk mendapatkan pengalaman sebagai bekal bagi mereka ketika nanti memasuki dunia kerja. Biarlah kesungguhan mereka sungguh kemudian bisa menghasilkan sebuah kualitas dan membawa mereka kepada sebuah jaringan-jaringan yang akan membawa mereka kepada tempat kerja selanjutnya. Kami juga berdoa bagi para mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir. Tuhan pimpin dan berkati, beri ketekunan, kerajinan, keyakinan, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik, menghadapi ujian dengan baik, dan pada akhirnya mereka bisa
merayakan satu tahap dari perjalanan hidup mereka untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Kami juga berdoa bagi pelayanan pemuda di GKI Bogor Baru, Tuhan pimpin dan berkati. Biarlah pelayanan pemuda di tempat ini sungguh-sungguh bisa menjangkau banyak para pemuda, menemani mereka, membekali mereka untuk menghayati diri sebagai ciptaan yang sungguh indah, rancangan yang indah dari Bapa Surgawi, agar mereka menemukan itu dalam diri mereka, dan kemudian mereka bisa tumbuh dalam keyakinan itu, sehingga menjadi pemuda-pemuda yang memiliki masa depan yang cerah. Bapak Surgawi, kami serahkan kebersamaan kami di tengah bangsa Indonesia. Tuhan memimpin negeri kami tidak baik-baik saja. Para pemimpin kami yang seringkali tidak bijaksana dan kehilangan arah, Engkau akan terus hadir untuk menemani bangsa kami, karena kami yakin dan percaya bangsa ini juga milik-Mu, maka Engkau akan terus berkaya dan tidak meninggalkannya. Kami juga terus berdoa bagi dunia yang saat ini mengalami perubahan iklim yang sangat luar biasa, panas yang luar biasa, kebakaran di berbagai tempat, kobaran kebencian dan perang juga melanda dimanapun, menghadirkan begitu banyak penderitaan. Tuhan, Engkau hadir di semua hati, di semua tempat. Engkau yang melembutkan setiap hati untuk mengubah hati, hidup dan sikapnya, sehingga bisa mendatangkan kebaikan. Terlebih mulailah itu dari kehidupan kami terdekat, berdamai dengan orang-orang terdekat, mengubah hidup kami dari hal-hal yang sederhana. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, yang terus menemani kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat janji baptisan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengarlah firman Tuhan menurut 2 Korintus pasal 9 ayat ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu, apakah
jujur dan tulus iman yang murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus iman yang murni bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Ajar kami ya Bapa, untuk senantiasa selalu bersyukur atas apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur hanya kepada-Mu. Ajar kami juga Tuhan, untuk selalu mengetahui kemana kehendak Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami bawa persembahan. Senantiasa juga kami mengucap syukur untuk apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami yang selalu Tuhan menuntun kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini. Kau kuduskan ya Bapa, Kau berkati juga majelis yang akan mengelola Bapa. Kiranya boleh pakai menjadi berkat dalam karya-Mu di dalam pelayanan gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan telah merancang saudara dengan sangat indah dan dengan sempurna. Jangan tertipu oleh dunia, seakan-akan dunia bisa memperbaiki diri kita. Ingatlah, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mempunyai kuasa untuk membawa kita kepada sebuah kehidupan yang baik. Ingatlah, saudara terlalu berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkuat akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
pergilah dari tempat ini dengan iringan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.